Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak video presentasi kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi, yaitu rancang bangun smart home berbasis Internet of Things. Presentasi ini akan disampaikan secara bergantian oleh anggota kelompok kami, dan saya sendiri, Ranggi Bliando, akan menyampaikan bagian akhir sekaligus penutup. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Hilda sebagai pembicara pertama kita. Untuk pada Hilda, waktu dan tempat dipersilakan. Berikut merupakan pendahuluan dari judul artikel yang kami pilih. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk interaksi kita dengan lingkungan. Salah satu inovasi terbaru adalah konsep Internet of Things, yang merujuk pada jaringan perangkat fisik yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi melalui internet. Dengan IoT, perangkat dapat mengumpulkan, mengirim, dan menerima data sehingga mempermudah pengendalian dan pemantauan dari jarak jauh. Dalam penelitian ini akan dibuat sebuah maket yang berfungsi sebagai instalasi listrik. Maket ini akan dilengkapi dengan relay dan ESP32 sebagai penghubung antara jaringan internet dan aplikasi yang telah terpasang di smartphone. Dengan demikian, perangkat dapat dikendalikan dari jarak jauh, baik untuk dimatikan maupun dinyalakan menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, latar belakang dari judul artikel yang kami pilih. Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami kemajuan yang signifikan, terutama dalam bidang Internet of Things. Konsep smart home muncul sebagai salah satu solusi untuk memenuhi tuntunan ini. Smart home memungkinkan pengguna untuk mengelola perangkat elektronik seperti lampu, pendingin udara, dan sistem keamanan dengan lebih mudah dan efisien. Selain itu, teknologi ini juga dapat membantu pengguna memantau penggunaan energi yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya listrik dan dampak lingkungannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka rancang bangun smart home ini yang berbasis IoT penting untuk dikaji karena dapat memberikan solusi yang inovatif dan efisien dalam pengelolaan perangkat di rumah. Dengan melakukan penelitian ini dan pengembangan terhadap sistem smart home, diharapkan dapat menghasilkan desain yang tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga menjawab tantangan terkait keamanan data dan interoperabilitas antar perangkat, sehingga penerapan teknologi ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat modern dalam hal meningkatkan kualitas hidup dan meminimalkan konsumsi energi. Batasan masalah dalam artikel ini difokuskan pada pengembangan sistem rumah pintar berbasis Internet of Things yang memanfaatkan perangkat ESP32 dan aplikasi mobile untuk mengendalikan perangkat elektronik. Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sistem tersebut dapat meningkatkan efisiensi energi serta memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengelola perangkat di rumah. Selain itu, batasan ini juga akan membahas tantangan yang terkait dengan keamanan, data, dan kompatibilitas antar perangkat dalam penerapan sistem rumah pintar atau smart. Tujuan yang ingin kita capai adalah merancang dan mengembangkan sistem rumah pintar berbasis Internet of Things yang efisien dan aman dengan memanfaatkan perangkat ESP32 serta aplikasi mobile. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengelola perangkat elektronik di rumah serta memberikan solusi yang efektif dalam aspek efisiensi energi dan keamanan data. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi terkait dengan interoperabilitas antar perangkat dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Metode penulisan yang digunakan untuk artikel ini adalah metode descriptive analysis. Metode descriptive analysis ini merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis sistem secara detail berdasarkan perancangan dan implementasi sistem smart home berbasis Internet of Things yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, serta komunikasi antar perangkat dalam jaringan IoT. Selanjutnya, apa sih manfaat dari judul artikel yang kami pilih? Yang pertama, pengguna dapat mengendalikan perangkat rumah tangga seperti lampu, pendingin udara, dan sistem keamanan secara otomatis atau melalui smartphone, bahkan dari jarak jauh.
Yang kedua, IoT memungkinkan pengguna memantau dan mengelola konsumsi energi secara lebih efisien sehingga mengurangi biaya listrik dan dampak lingkungan. Yang ketiga, smart home dilengkapi dengan sistem keamanan berbasis IoT seperti kamera dan sensor yang dapat dipantau dan diakses kapan saja melalui aplikasi, memberikan rasa aman bagi penghuni. Dan yang keempat, pengguna dapat mengatur skenario otomatisasi untuk menyesuaikan berbagai perangkat rumah seperti menyalakan lampu saat gelap atau menyesuaikan suhu pendingin udara. Terima kasih kepada Hilda atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara kedua kita, yaitu Muhammad Farhan, untuk melanjutkan dengan bab 2. Kepada Farhan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kajian pustaka akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Farhan. Baik, yang pertama, Internet of Things. Internet of Things merupakan jaringan ataupun gabungan dari perangkat lunak ataupun fisik yang memiliki sensor, interface, dan teknologi yang memungkinkan mereka saling berkomunikasi dan bertukar data melalui jaringan internet. Selanjutnya, smart home. Ataupun konsep smart home sendiri itu mengacu pada penerapan teknologi yang memungkinkan alat ataupun perangkat dalam rumah tangga dapat dikontrol ataupun diotomatisasi melalui jaringan internet. Selanjutnya, perangkat keras IoT untuk smart home. Dalam menggunakan perangkat keras dalam IoT yang akan digunakan pada sistem smart home, itu akan meliputi beberapa hal seperti microcontroller, sensor, relay, ataupun modul komunikasi. Microcontroller yang sering digunakan seperti ESP32 itu digunakan sebagai penghubung antar sensor sehingga beberapa perangkat dapat terhubung dengan cloud melalui modul Wi-Fi yang sudah terintegrasi, memungkinkan sistem beroperasi secara otomatis dan dikendalikan dari jarak yang jauh. Selanjutnya, perangkat lunak dan aplikasi seluler. Perangkat lunak dalam sistem smart home itu melibatkan firmware untuk mengendalikan microcontroller dan IoT sendiri, serta pengembangan aplikasi sebagai interface ataupun antarmuka pengguna untuk mengontrol dan mengotomatisasi perangkat dan IoT tersebut. Sehingga salah satunya adalah Arduino IDE. Itu merupakan salah satu platform yang sering digunakan untuk memprogram microcontroller, sehingga memungkinkan microcontroller dapat terhubung dengan cloud ataupun server melalui protokol MQTT ataupun HTTP. Oke, selanjutnya cloud server dan basis data. Dalam artikel ini, kami menggunakan Firebase sebagai server dikarenakan Firebase menyediakan penyimpanan data secara real-time dan dapat mengelola basis data secara cepat dan efisien, sehingga sangat baik digunakan dalam sistem IoT untuk smart home. Selanjutnya, keamanan. Jadi, keamanan sangat penting dalam pengintegrasian sistem IoT dalam smart home. Sefar pernah mengatakan dalam penelitiannya berjudul A Roadmap for Security Challenge in the Internet of Things, mengatakan bahwa protokol keamanan yang kuat diperlukan untuk melindungi data yang dikirimkan antara perangkat IoT dan server cloud. Selanjutnya, Internet of Things di Indonesia. Terdapat beberapa pendapat mengenai Internet of Things di Indonesia. Salah satu contohnya Suryana.
menjelaskan bahwa Internet of Things adalah jaringan perangkat yang terhubung satu sama lain dan mampu berkomunikasi secara otomatis melalui internet untuk mengumpulkan dan berbagi data. Kemudian ada juga Hermawan menegaskan bahwa keamanan dalam sistem IoT menjadi faktor penting yang harus diperhatikan, terutama dalam pengolahan data yang dikirim dan diterima oleh perangkat-perangkat pintar agar terhindar dari ancaman cyber. Dari pendapat-pendapat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa IoT dalam smart home itu adalah sistem ataupun jaringan yang menghubungkan semua perangkat-perangkat dalam rumah tangga, memungkinkan mereka dapat dikontrol dan diotomatisasi melalui jaringan internet dengan pengintegrasian IoT. Sehingga kita dapat mengintegrasikan IoT tanpa meninggalkan aspek efisiensi, kenyamanan, serta keamanan dalam internet. Terima kasih. Selanjutnya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Farhan atas penjelasannya sangat jelas. Kini kita akan beralih ke bab 3, yaitu akan dipaparkan oleh Jebat Tarigan. Kepada Jebat Tarigan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Jebat Tarigan. Saya adalah pemateri ketiga yang akan membahas tentang analisis. Yang pertama, konsep dan definisi smart home. Smart home atau rumah pintar adalah sistem yang memanfaatkan Internet of Things atau IoT untuk mengendalikan berbagai perangkat rumah tangga. IoT menghubungkan berbagai alat ke internet sehingga dapat dikendalikan otomatis tanpa batasan jarak. Manfaat yang didapatkan setelah menerapkan konsep ini yaitu meningkatkan kenyamanan dengan mengontrol lampu, gerbang, pendingin udara, dan peralatan lain melalui smartphone. Efisiensi energi, sistem ini mendukung efisiensi energi dengan kontrol konsumsi listrik yang lebih optimal. Selain itu, keuntungannya yaitu fitur keamanan, di mana smart home dilengkapi dengan sistem pengawasan terintegrasi dengan notifikasi real-time. Sistem rumah pintar berbasis IoT dengan ESP32. ESP32 adalah microcontroller populer untuk pengembangan IoT karena kinerjanya. Keuntungan dari ESP32 yaitu menawarkan efisiensi energi dan memudahkan integrasi dengan berbagai sensor dan modul. Kemudian ada perkembangan dan inovasi teknologi. Inovasi AI atau kecerdasan buatan dalam smart home menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisa data pengguna dan memberikan rekomendasi otomatis guna meningkatkan kenyamanan. Kemudian ada adaptasi sistem yang akan memberikan pengguna rekomendasi di mana kecerdasan buatan belajar dari kebiasaan pengguna, menyesuaikan pengaturan sesuai preferensi, dan menjadikan rumah lebih responsif. Kemudian ada pengendalian perangkat jarak jauh via smartphone. Aplikasi smartphone memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat rumah dari lokasi yang berbeda. Contoh penerapannya yaitu pencahayaan pintar yang dapat menyesuaikan intensitas cahaya otomatis berdasarkan keberadaan pengguna. Kemudian ada sistem keamanan di mana ada kamera pengawas, kunci pintu pintar, dan sensor gerak yang dapat diakses dari jarak jauh. Keunggulannya yaitu kemudahan akses dan kontrol dari mana saja memberikan keamanan ekstra. Kemudian yang berikutnya ada tantangan implementasi teknologi IoT. Di bagian keamanan, sistem IoT rentan terhadap peretasan karena selalu terhubung ke internet, sehingga membutuhkan pengamanan ekstra. Selain itu, biaya implementasi juga cukup tinggi. Perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur IoT membutuhkan investasi yang signifikan, terutama bagi organisasi kecil dan menengah. Kemudian tantangan lainnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia, di mana pengembangan Internet of Things memerlukan keterampilan kompleks seperti pemrograman, keamanan cyber, dan jaringan. Kemudian keterbatasan
keterbatasan anggaran, dan ketersediaan tenaga ahli dapat menjadi hambatan dalam penerapan IoT. Kesimpulan dari analisis ini, teknologi IoT pada perangkat pintar memberikan solusi untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi energi. Untuk tantangannya sendiri, sistem IoT masih menghadapi tantangan dalam hal keamanan dan biaya implementasi. Di masa depan, kemajuan kecerdasan buatan dan IoT diharapkan dapat menciptakan sistem rumah pintar yang semakin responsif menyesuaikan kebutuhan pengguna. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke baik, terima kasih kepada Jepang Tarigan atas penjelasan bab 3 tadi. Dan sekarang kita memulai masuk ke bagian terakhir pada presentasi kita kali ini adalah bagian penutup yang akan dibacakan kepada saya sendiri, Ranggi Briando. Dimulai dari bab penutup, perkembangan Internet of Things memungkinkan terciptanya rumah pintar yang efisien, nyaman, dan aman, di mana pengguna dapat mengontrol perangkat elektronik dari jarak jauh melalui aplikasi untuk menghemat energi. Namun, implementasinya masih mengalami tantangan seperti kompatibilitas perangkat, keterbatasan jaringan, dan keamanan data yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya. Oke, berikut adalah kesimpulannya. Penelitian menunjukkan bahwa sistem rumah pintar berbasis IoT yang menggunakan perangkat ESP32 dan aplikasi mobile dapat meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan pengguna. Integrasi IoT memungkinkan kontrol perangkat secara otomatis dan real time, sehingga kualitas hidup pengguna jauh meningkat. Namun, untuk penerapan yang lebih luas, perhatian khusus perlu diberikan keamanan data dan interoperabilitas antar perangkat. Berikut adalah saran dari kami. Pengembangan lebih lanjut membutuhkan penerapan protokol keamanan yang lebih kuat seperti enkripsi data, autentikasi berlapis untuk mengurangi risiko serangan cyber pada sistem rumah pintar. Peningkatan interoperabilitas antar perangkat dari berbagai produsen juga sangat penting agar sistem dapat lebih fleksibel dan terintegrasi dengan lebih banyak perangkat. Pengujian di lingkungan nyata dengan skala yang lebih besar perlu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah teknis seperti latensi jaringan atau konsumsi daya yang berlebihan. Selain itu, edukasi kepada pengguna tentang penggunaan dan manfaat rumah pintar berbasis IoT, terutama dalam hal keamanan dan pengolahan data, sangat diperlukan agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Oke, demikian dari kelompok kami tentang bangun smart home berbasis Internet of Things. Semoga kiranya apa yang sudah kami paparkan di sini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, bisa menjadi referensi juga. Mohon maaf kata jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.